Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengingat ribuan tahun yang lalu, di tengah kegelapan malam, satu orang perempuan, satu orang laki-laki ini begitu kesulitan untuk mencari tempat, apalagi istrinya akan melahirkan. Tetapi kuasa Allah begitu luar biasa, kuasa Allah begitu menghangatkan suasana waktu itu. Dan biarlah sore hari ini kita boleh kembali merasakan kasih Tuhan itu dimanapun Anda berada Bapak Ibu sekalian. Kita mengingat apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Semua orang pada waktu itu pergi untuk mendaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf pun berangkat dari Nazaret, Galilea, Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria yang sedang mengandung, dan ketika mereka di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. Sama-sama kita katakan, How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. abadi tahtanya, kuasa di tangannya. Abadi tahtanya, kuasa di tangannya. Dialah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, Yes, Lord. Alfa dan Omega. Engkaulah Allah Tritunggal, ketiga yang esa untuk kami Tuhan. Ketiga yang esa. Dialah Allah yang ajaib dan mulia. Ajaib dan mulia. Besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib, besarlah Kau Tuhan. You are name above all names. You are name above all names. You are worthy, Lord. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing, how great is our God. You are name above all names. You are name above all names. Yes, Lord. You are worthy of our praise, and my heart will sing, how great is our God. How great you are. How great
is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. And all will see how great, Lord. how great. And all will see. And all will see how great, how great. And all will see how great, how great is our God. Anak itu dibungkusnya dengan kain batik, lalu diletakkannya di dalam palungan berisi jerami, sebab mereka tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba daripada rumput di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian. Kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam sebuah palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan kami juga berharap ada damai sejahtera dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini. Dan mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Joy to the world because the Lord is come for us. Amin. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. Sing it. And heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and nature sing. Amin. Katakan joy to the world. The Savior reigns. Sing it. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. Mari satukan suara, katakan bersama-sama, joy to the world, the Lord is come. Katakan, He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory of His righteousness And wonders of His love. wonders of His love, Hey. and wonders of His love, and wonders and wonders. Sekali katakan, and wonders, wonders of His love. And wonders of His love. Sama-sama kita mau katakan, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and And heaven, nature sing.
and heaven nature sing. Amin. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu dengan yang lain, "Mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu, yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf, serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menceritakan apa yang dikatakan para malaikat tentang bayi itu. Dan semua orang heran mendengar cerita para gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Gembala-gembala itu kembali ke padang rumput sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena semua yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat. Tetapi Maria menyimpan semuanya di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan biarlah malam Natal, di hari Natal, hari ini juga kita boleh menyimpan semuanya dalam hati dan merenungkannya. Dan Bapak Ibu sekalian, apabila ada lampu atau lilin di dekat Bapak Ibu, mari kita sama-sama menyalakannya pada sore malam hari ini sebagai tanda bahwa there is hope, ada harapan, ada satu terang. Walaupun di tengah-tengah COVID, pandemi seperti ini, tetap ada harapan. Mari kita nyalakan lilin yang ada di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu bisa mengambilnya silahkan. Tetapi kalau tidak, biarlah kami di sini sudah punya lilin, sudah punya lampu. Biarlah ini boleh menandakan ada harapan, betul ya Bu Dwi? Ada harapan, ada sukacita, dan ada satu perenungan bahwa Yesus lahir untuk kita semuanya. Yes, Lord. Haleluya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Amen. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and the soul felt its worth. Mari sama-sama katakan. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, how night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Katakan, malam kudus, bintang gemerlap bercahaya. Malam kudus, bintang gelap bercahaya, malam itu Yesusku lahirlah. Amin. Manusia binasa dalam dosa, dan selamatlah karena Kristus datang. Biarlah yang susah penat bersuka cita sore hari ini. Karena Raja Mulia sudah lahir untuk kita semuanya. Raja Mulia lahirlah.
sujud. Oh dengar suara malam, malam kudus, Kristus, Yesus lahir. Malam kudus, kudus, malam kudus, let all our knees fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami. Ya, betul. Tuhan, malam ini kami mau Tuhan yang melawat kami. Tuhan, buatlah kami untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara panggilan Tuhan. Mendengar suara penyertaan Tuhan. Supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman kita bersyukur ya, kita di tengah-tengah pandemi begini kita masih bisa merayakan hari Natal begitu. Nah cuman kan saya mau sharing sedikit ya, beberapa minggu ini begitu saya itu merasa bahwa dunia ini begitu bising, sangat bising. Sampai saya berpikir apakah di Natal ini saya bisa mendengarkan suara Tuhan begitu. Karena dunia begitu ribut. Ya, ada terjadi perang di sini, kudeta di Kirgistan, pemilu di Amerika, kan katanya kalau Amerika bersin seluruh dunia bisa kena flu. Kan gitu ya. Jadi ribut sekali. Cuma ketika saya berpikir tentang perjalanan Maria, membuat saya bertanya, apakah memang Natal pada waktu itu adalah sebuah malam yang sunyi, senyap, damai, tanpa keributan, tanpa kebisingan, begitu? Apakah memang demikian? Bagaimana menurut teman-teman? Pada waktu itu nggak ada keributan politik, kah? Gimana sih waktu itu? Pada waktu itu, ya bangsa Israel lagi dijajah loh, maksudnya berada dalam kekuasaan Romawi, benar nggak? Ribut nggak sih, maksudnya bising nggak sih? Ada kekacauan politik nggak sih kira-kira zaman itu? Ada, pasti. Pasti ada. Ya tiba-tiba ada ini peraturan baru, Pak, katanya apa? Orang-orang imigran suruh pulang. Bayangkan aja ya, tiba-tiba Kak Selvi suruh pulang ke Poso. Kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Dan hari ini juga banyak orang kehilangan pekerjaan ya, kehilangan mata pencaharian. Ya jadi banyak juga usaha-usaha yang dilakukan untuk memberontak dari pemerintahan Romawi. Saya rasa pada waktu itu kalau orang memperhatikan berita gitu ya, mereka juga akan merasa dunia bising gitu. Jadi Yesus ternyata tidak dilahirkan dalam satu kondisi yang tenang, damai gitu. Malam yang sempurna gitu. Ada bulan purnama, bintang-bintang, enggak. Ada kambing, embe, damai, sentosa gitu enggak ya ternyata ya. Yesus lahir di tengah dunia yang hiruk pikuk. Dunia yang kacau gitu. Kacau sekali. Nah cuma yang membuat saya heran tuh ya, teman-teman ya, di tengah kekacauan begitu tuh,
Maria ini bisa dengar suara Tuhan gitu. Kalau saya tuh beberapa hari ini nggak bisa loh, Pak. Maksudnya kan sering ya. Karena suara bangunan. Jadi di STB itu lagi dibangun, Suara jadi ribut. ngecor Suara tribunnya. ngecor. Karena suara ini yaitu dengar berita politik, berita corona hari ini kan berapa jumlah yang kena. 8.000 plus. Jadi karena mendengarkan begitu banyak suara itu, jadi Tuhan ngomong apa sih itu nggak kedengeran gitu. Nah, khususnya di Lukas 1, tadi kan kita baca Lukas 2 ya, saya melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kondisi dunia yang hidup pikuk. Ya, tapi Maria sendiri juga hidupnya bukan hidup yang tenang, nggak ada problem, nggak gitu. Di tengah segala kehiruk pikukan bisingan, Maria bisa dengar suara Tuhan. Bahkan waktu dia diberitahu dia hamil juga di saat hiruk pikuk mau menikah. Hiruk pikuk persiapan pernikahan. Iya betul ya. Iya, jadi itu. Jadi yang pertama apa yang memang Tuhan hadir melalui malaikat yang supernatural. Tapi hari ini Tuhan juga hadir dengan banyak cara. The question is, bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Kan gitu. Jadi yang didengar Maria yang pertama adalah salam dari ilahi, divine greeting gitu, divine greeting. Kan Tuhan berkata kepada Maria pada waktu, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Nah di malam ini kita kerasa nggak sih kita tuh sebagai orang yang disertai Tuhan gitu, dikasihi Tuhan gitu. Gimana Pak Victor? Kadang-kadang sulit ya tapi ya realitanya. Disertai Tuhan ya. Jadi di SCTB juga secara institusi mahasiswa yang, ini kan dengarnya mahasiswa yang kuliah di rumah masing-masing, bising, banyak problem keluarga. Iya, sangat tidak mudah, nggak bisa fokus mudah, katanya. Tapi di tengah kesulitan begini, kalian bisa merasakan atau mendengar divine greeting ini enggak? Di hari Natal. Divine greeting. Ya, jadi salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ini Maria, di tengah segala hiruk pikuk, saya mengajak kita cobalah kita sekali-sekali gitu ya, puasa buka WhatsApp group. Puasa Bisa nggak tuh, bisa nggak? puasa buka sosial media, puasa mendengarkan berita, tapi kita coba mendengar divine greeting. Melalui Allah, melalui teman, melalui interaksi begitu ya. Di hari Natal ini ya, di bulan Desember ini. Nah yang kedua itu teman-teman bukan cuma divine greeting yang Maria dengar, tapi juga divine calling gitu. Greeting, calling. Divine calling. Nah Desember ini tuh kalau mau diturutin banyak suara panggilan yang lain loh, selain suara panggilan Tuhan. Apa nih, kita dengarnya apa aja nih, Betul. apa? Ini suara panggilan ngajak shopping, panggilan diskon. Suara panggilan diskon. Di sini, di sana. Itu panggil, ayo, come to me, beli. Buy me. Buy me, gitu kan. Atau yang lebih rohani ya, kalau saya suara panggilan untuk pelayanan. Ayo khotbah di sini, khotbah di sana, pelayan itu. Ya, ya suara panggilan tuh banyak ya. Atau kita liburan yuk, ini saya di-share sama Pauline tuh diskon gede-gedean hotel di Bali. Itu suara Di Pangandaran. Pangandaran itu suara panggilan untuk pergi itu. Pergi untuk berlibur begitu kan ya. Jadi dan secara institusi pelayanan STB saya rasa juga mendengarkan suara dunia yang memanggil. Mau menjadi SCT yang terbaik, mau menjadi begini. Jadi tuntutan banyak. Ya kan? Arahnya mau kemana begitu. Mau kemana? Ada yang memanggil ke sini, ada yang disuruh, ada yang menyuruh begini, ada yang menyuruh begitu. Ya, tetapi yang pasti adalah Maria mendengar suara panggilan ilahi begitu. Mendengarkan suara panggilan ilahi. Nah, saya rasa di momen Natal ini kita perlu bertanya, apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita? Sekalipun panggilan itu menakutkan. Menakutkan nggak sih dengar suara malaikat yang mengatakan, Maria kamu akan mengandung begitu. Iya kan? Ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri sedep ya. Apalagi namanya nama Maria Dwi. Maria Dwi. Iya. Dan tadi seperti yang kau bilang, banyak hal yang bisa mendistraksi Maria dari mendengarkan suara ini. Ya. Apalagi dia tuh ya dalam rangka persiapan pernikahan begitu. Ini pernikahannya mau di-cancel. Hari ini corona banyak pernikahan di-cancel, Pak.
Iya kan? Banyak ini Maria ini pernikahannya mau cancel. Dia tuh saya bayangkan ya, jadi a bride to be. Apa namanya, kalau orang Yahudi zaman dulu itu kan perayaan 7 hari gitu ya. Itu suatu hal yang diangan-angankan. Ya Maria mungkin lagi sibuk mikirin apa namanya Baju apa, wedding gitu ya. dressnya apa, Makanannya siapa yang akan apa. diundang, makanannya apa, dan sudah lagi exciting, lagi ngobrol dengan teman-teman perempuannya gitu ya, lagi menanti-nantikan hari itu gitu. Tiba-tiba diinterupsi oleh suara panggilan ini. Dan itu artinya dia kehilangan wedding impian dia. Iya kan? Dia kehilangan reputasi dia yang baik. Ya, dia kehilangan pesta. Dia kehilangan semua itu begitu. Tetapi dia mendengar suara Tuhan. Dia dengar suara Tuhan gitu. Nah, Natal ini apa sih yang Tuhan panggil buat kita gitu. Yang barangkali kita harus rela mengorbankan ini dan itu. Kalau Maria itu masa depannya betul-betul dia maksudnya berubah begitu. Ya, menghadapi ketidakpastian gitu. Di depan tuh akhirnya akan bagaimana nih? Dia bahkan dia bisa menghadapi kehilangan Yusuf. Betul kan? Keluarganya, dan teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi divine calling itu ada cost, ada harga yang memang harus kita bayar, gitu. Harus kita bayar. Nah, baik secara pribadi maupun secara institusi, ini kan penutupan semester ya. Waktunya bagi kita dosen-dosen, staff, ya mahasiswa untuk berpikir gitu. Apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kita? Saya senang nih kita persekutuan doa dosen, struktural tuh sering kalau rapat pasti pertama persekutuan doa dulu. Mencari tahu what is God's calling buat kita, buat sekolah ini begitu. Ada hal yang harus dikorbankan, ada hal yang harus ditinggalkan untuk fokus melihat kepada God's calling. Dan prioritas gitu. ya. Itu sih. Cuman yang aku bersyukurnya ya di sini ya teman-teman ya, Tuhan itu nggak monolog gitu loh, nggak monolog divine greeting, calling enggak, tapi dia memberikan Maria kesempatan untuk menyuarakan keraguannya. Iya kan? Jadi kita dengar suara divine greeting, divine calling. Tapi kita juga mendengar doubt and fear-nya Maria. Ya kan dia menjawab kepada malaikat aja ngomongnya, jangan takut hai Maria, artinya Maria takut. Iya kan? Ya, terus dia juga mengatakan, Maria, ayat 34, pasal 1 ayat 34 dari kitab Lukas. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami? Ada keraguan. Keraguan di sana. Nah, kadang-kadang dalam menjalani panggilan Tuhan, pastilah ada keraguan, ada ketidakmengertian, mungkin ada protes, ada ketakutan. Dan Tuhan tuh menginvite atau mengundang kita untuk, ayo bawa semua, kasih tahu ke Tuhan. Aku memanggil kamu untuk melakukan ini, kamu itu ragu-ragunya di mana? Apa yang kau rasakan? Apa ketakutanmu? Jadi Tuhan nggak bilang, no, kamu jangan nggak ada ruang untuk ragu, nggak ada ruang untuk takut, ditutup semua. Pokoknya kamu harus lakukan ini, enggak. Tuhan mengerti dan Tuhan mau berdialog, gitu. Nah itu yang Maria dengan jujur ucapkan ke Tuhan, Tuhan bagaimana mungkin Tuhan, gitu. Dan yang terakhir, ya kita sudah mendengar divine greeting, kita mendengar divine calling, sekarang yang terakhir itu divine promise. Ya, karena Tuhan berkata kepada Maria di situ ya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi kamu nggak sendiri Maria dalam melakukan ini. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan di dalam Matius dikatakan Maria, nanti itu nama anakmu itu adalah Immanuel, yang artinya adalah Allah beserta engkau, forever and ever, gitu. Ya, jadi di masa-masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, kita barangkali ya, nggak tahu teman-teman, saya kadang-kadang juga harus kembali merenungkan penyertaan Tuhan. Ya, betul. Di mana sih Tuhan, gitu. Ya, di dalam masa-masa yang sulit ini, gitu. Di tempat pelayanan yang pelayanan yang nggak mudah, di dunia yang nggak mudah, di keluarga yang juga tidak mudah, di studi kita yang tidak mudah, gitu ya. Tapi kalau kita yakin bahwa yang kita jalani adalah panggilan Tuhan, ya ada divine greeting, engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan dan Allah menyertai engkau, ada divine calling dari Tuhan, ya, Pasti akan ada
Lalu Tuhan juga memberi ruang kepada kita untuk Ragu, ya, takut. untuk ngomongin segala hal yang ada dalam hati kita. Lalu juga ada divine promise, begitu. Divine promise. Amin, amin, Ya. amin. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan di Natal ini, gitu. Bagaimana teman-teman, amin nggak nih? Amin. Ini muka-muka ragu dan takut semuanya soalnya. Muka-muka ragu dan takut. Kalau misalnya saya lihat juga beberapa di Zoom ini kayaknya mukanya banyak yang ragu dan takut memang terlihatnya ya Gitu Bu Dwi. ya, tapi Tapi 3 hal ini kalau Iya. buat saya satu hal yang bisa kita bawa di Natal ini. iya, mari kita coba mencari tahu dengan yang serius ya. Ada banyak suara yang memanggil nih, suara keributan, kebisingan. Ayo mari kita fokus kepada suara Tuhan. Amin, amin, Ya, amin. supaya amin. Natal ini menjadi Natal yang bermakna bagi kita. Amin, amin. Oke, sebelum kita berdoa, Pak Victor, mari kita nyanyikan lagi lagu ini sekali ya, refnya. Karena biarlah seperti apa yang tadi Ibu Dwi sudah katakan kepada kita semuanya, di tengah keraguan, di tengah ketakutan, ingat bahwa ada divine greetings, dan yang pasti kita memastikan panggilan kita, divine callingnya itu jelas. Disitulah akan ada promise, janji-janjinya Tuhan buat kita senantiasa. Bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan bersama-sama. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night Katakan sekali lagi, fall on your knees. fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Biarlah Tuhan sama seperti lagu ini berkata, Tuhan, bahwa there is a night divine. Ada satu malam di mana Allah bekerja dengan luar biasa melalui kelahiran Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa Allah terus bekerja melalui panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Khususnya di STTB ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus simpan ya Tuhan panggilan itu ke dalam hati kami, dan kami terus mengerjakan ya Tuhan keselamatan yang Kau berikan itu, sambil kami membawa divine promises, janji-janjinya Tuhan buat kami secara pribadi, buat keluarga kami, buat keluarga besar STT Bandung. Yang kami percaya bahwa di depannya situlah Tuhan, Tuhan akan menyatakan setiap janji-janji-Mu, karya-karya-Mu ya Tuhan yang Engkau akan lakukan melalui STT Bandung. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami boleh merayakan Natal walaupun di tengah segala keterbatasan, kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Amin. Dan kami mau mengucap syukur untuk hal itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima berkat-Mu, menerima janji-janji-Mu senantiasa. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, Shalom semuanya. Yang terhormat segenap Yayasan STT Bandung, terhormat Dewan Dosen STT Bandung, dan juga para tamu undangan, dan juga teman-teman yang saya kasihi dalam seperjuangan kita menempuh studi di STTB. Puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena karena kebaikannya
kita bisa pada sore hari ini mengadakan ibadah penutupan semester dan juga perayaan Natal pada tahun ini. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini yaitu I believe. Saya percaya. Kiranya kita tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan dengan keadaan yang tidak menentu ini, dengan keadaan yang saat ini mungkin bagi kita adalah keadaan yang sangat krusial, tapi biarlah iman kita tetap teguh, berpengharapan dan berpegang pada Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita dijalani bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, melainkan dimulai dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengandalkan Tuhan dalam jalan hidup kita. Seperti firman Tuhan pada hari ini, seperti Maria yang percaya kepada Allah atas rencana Allah dalam hidupnya. Kita juga perlu percaya kepada Allah atas rencana Allah dalam setiap hidup kita. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akhir kata, saya bersama dengan teman mahasiswa mengucapkan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, dalam kesempatan ini ya, kebaktian penutupan semester ganjil, saya renungkan, wah luar biasa, dan betul-betul luar biasa. Karena dalam pandemi ini, tidak ada orang yang bisa sangka, sampai saat ini hampir 1 tahun, kita mengalami online, segala tidak bisa seperti biasanya. Saya terus renungkan semalam, ya puji Tuhan. Karena Tuhan kita, ya, mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada rencana yang indah. Tadi saya sangat terharu, tidak tersangka dengan sistem online ini, kita bisa menembus tembok, Papua, Bengkulu, Sulawesi, semua bisa kumpul jadi satu. Ya, ini luar biasa. Jadi kita harus bersyukur. Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga kita tidak boleh mundur, malah pegang dengan teknologi yang canggih ini, mengabarkan Injil lebih efektif. Sekali menyebar Injil sampai ke ujung bumi, tidak ada halangan lagi. Luar biasa. Ini kita harus syukuri. Ya, tidak panjang saja. Saya sangat bersukacita dengan semua yang ada di sini. Bersyukur pada Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus menjadi pemimpin kita, memberi kekuatan, memberi sukacita, seperti apa yang kami alami semua, bahwa kami bersukacita karena Tuhan sudah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Terima kasih, Ibu Pauline. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Beni. Saya juga sangat terharu bahwa inilah kesempatan yang dimungkinkan justru di tengah segala keterbatasan kita untuk malah berkumpul ini. Mahasiswa dan alumni dari Sabang sampai Merauke itu muncul di sini. Kemudian biasanya karena faktor jarak, waktu, dosen dan staf yang ada di sekitar STTB yang bisa hadir, ini bapak-bapak dari yayasan banyak yang bisa hadir. Ini satu kesempatan berkumpul yang luar biasa, satu hal yang sangat disyukuri. Jadi, itu yang pertama, satu ucapan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tadi sambil mendengarkan renungan saya juga merenung tadi tentang panggilan.
Tadi disebut-sebut tentang panggilan. Natal itu adalah berita tentang pengharapan akan kehadiran Juru Selamat di membawa terang di tengah kegelapan, membawa pengharapan di tengah krisis. Dan pada saat Kristus hadir di hari Natal, ada panggilan yang berbeda-beda. Bagi Simeon dan Hana, panggilan mereka adalah menantikan harapan itu. Bagi orang-orang Majus, panggilan mereka adalah menemukan harapan itu. Bagi para gembala, mereka tidak menanti apa-apa, mereka menerima pengharapan itu tiba-tiba. Kemudian bagi Maria dan Yusuf, Natal adalah satu awal perjalanan. Mereka dipanggil untuk merawat harapan itu. Sampai Kristus, Tuhan Yesus siap untuk melakukan pelayanannya di muka bumi. Dan bagi kita punya panggilan yang berbeda-beda sesuai dengan peran kita masing-masing. Yang mahasiswa yang sedang studi, yang sedang praktek, pelayanan bagi para alumni, bagi dosen, staf, bagi bapak-bapak yang di yayasan. Ada berbagai bentuk panggilan spesifik, tapi intinya satu. Memberitakan Kristus, sang pengharapan yang sudah hadir di tengah dunia itu, dan mewujudkannya secara konkret melalui seluruh kesaksian hidup kita. Selamat Natal untuk semuanya, Pak Subianto, Pak Beni, bapak-bapak di yayasan, rekan-rekan alumni, rekan-rekan mahasiswa, dan rekan-rekan dosen dan staf. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa, kita akan memakai kesempatan ini juga untuk bersama-sama mendoakan pengutusan praktek pelayanan 1 tahun untuk 3 rekan kita. Sebagian sudah berangkat bulan Juli, sebagian kecil, sebagian besar berangkat bulan Oktober yang lalu, dan kali ini ada 3 orang yang akan menyusul berangkat untuk periode praktek 1 tahun. Boleh nyalakan videonya untuk Arnold, Elvin, dan Esther. Di mana Arnold, Elvin, dan Esther? Oke, baik. Ya, saya akan membacakan surat keputusan dari ya. Sebentar ya Pak, nanti dibantu untuk minta dibukakan videonya. Ya. Sambil Bapak membacakan suratnya. Oke, saya bacakan surat keputusan dari STTB, surat pengutusan nomor 793, pimpinan STT Bandung dengan ini mengutus 1. Arnold Pangihutan Sinaga, program studi STH, ke gereja GPIA Mahanaim di Tangerang, Banten. Yang kedua, Elvin Sitompul, program studi STH, ke gereja Pemberitaan Injil dan Mogot Baru di Jakarta Barat. Dan yang ketiga, Esther Karenita Mariu, program studi STH, pengutusan ke Gereja Metodis Efrata Palembang, Sumatera Selatan. Untuk masing-masing melaksanakan praktek pelayanan 1 tahun dalam periode 3 Januari sampai 31 Desember 2021. Demikian surat ini dibuat, Bandung 4 Desember 2020, mengetahui Sutrisna Harjanto, PhD, Ketua STT Bandung, John Setiawan, Puket 3, Kemahasiswaan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk Esther, untuk Elvin, dan untuk Arnold yang akan masuk ke dalam periode pelayanan 1 tahun mulai Januari yang akan datang. Mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk penyertaannya bagi 3 mahasiswa kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu bersama-sama, kami secara khusus dalam kesempatan ini mendoakan untuk Arnold, untuk Elvin, dan untuk Esther yang akan melakukan praktek pelayanan sepanjang tahun 2021 nanti. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan mempersiapkan mereka secara mental, secara fisik, dan juga secara kerohanian. Supaya ketika saatnya nanti pada tanggal 3 Januari, mereka boleh berada di ladang pelayanan untuk kembali diperlengkapi oleh Tuhan dengan pengalaman langsung dalam pelayanan 1 tahun. Kami berdoa Tuhan supaya
masa 1 tahun ini boleh menjadi masa yang sangat fruitful, masa yang sangat berbuah-buah, membentuk karakter mereka semakin serupa dengan Kristus, memperlengkapi kedewasaan pelayanan mereka dengan pengalaman langsung. Tuhan mengasah hati mereka untuk mencintai jemaat. Tuhan mengasah keterampilan mereka sehingga mereka semakin dipersiapkan nanti setelah selesai dari STTB, mereka boleh siap untuk melayani di mana Tuhan mengutus mereka. Kami berdoa Tuhan supaya di dalam masa praktek ini Tuhan jagai mereka dari segala bahaya, segala kecelakaan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan hindarkan mereka dari segala risiko ini. Kami memohon Tuhan Kau menjagai mereka. Dan kami berdoa supaya kehadiran mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka diutus dan ditempatkan, mereka boleh menjadi alat kasih karunia Tuhan, memberkati setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Kami berdoa Tuhan sampai akhir masa praktek ini, mereka boleh menjadi orang-orang yang semakin dewasa, semakin matang, dan semakin disiapkan oleh Tuhan bagi pelayanan selanjutnya. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan, di dalam diri Esther, di dalam diri Elvin, di dalam diri Arnold. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita sekaligus penutupan semester ini. Kita mau mengucap syukur dan biarlah sekali lagi terus cari divine greetings-nya Tuhan, cari divine calling-nya Tuhan, dan terima semua divine promises-nya Tuhan dimanapun kita melayani. Ada amin ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun acara kita begitu singkat, padat, tetapi mari kita bersukacita, kita mau bawa sukacita Natal ini kemanapun kita pergi. Yuk Bapak Ibu, kalau misalnya semoga bisa melihat kata-kata yang kata-kata lagunya, liriknya. Kita akan naikkan pujian yang bersama-sama. Joyful, joyful Lord, we love you so much because you're the God of glory, Lord of love, dan kita mau menerima berkat kasihnya Tuhan di Natal kali ini. Yuk. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before thee. Hail thee as the sun. Sebentar ya Bapak Ibu ya, Pak Victor tuh memang kalau itu ke bawah ya. Ke bawah suasananya mellow, syahdu. Pak Victor ini kan sudah di akhir. Jadi kita berdiri ya. Bapak Ibu kalau mau berdiri juga boleh. Ini saya mundurin dulu. Ya mau berdiri boleh. Kalau ada topi Santa boleh dipakai juga. Kalau saya ganti karena ini zaman now ya. Jadi kacamatanya harus zaman now juga. Oke, jadi Bapak Ibu kita akan memuji menyembah Tuhan dengan joyful. Joyful dari Tuhan. Ada amin ya? Ayo Pak Victor lebih cepat lagi semangat. Yuk. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before thee. Hail thee as the... Sekali katakan joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before thee. Hail thee as the sun above. Melt the clouds. Melt the clouds of sin and sadness. Drive the dark of doubt away. Hey. Giver of immortal gladness. Fill us with the light of Kesukaan yang ceria. kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon sungka yang Teguh terangmu menembuskan hati. Mengenyahkan semua awan gelap. Mengenyahkan awan gelap. Yes. Yang mencari mendapati Dalam dikau terang. Sekali sama-sama katakan joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. Yes, God of Lord. glory, Lord of love. Hearts unfolds like flowers before thee. Hail thee as the sun above.
melt the clouds. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the giver in immortal gladness. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Oke, silakan Pak Victor untuk menutup kita dalam doa dan juga sekaligus doa berkat buat kita semuanya, Pak Victor. Mari sekalian, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Natal kita. Kita menghadap dalam hadirat Tuhan untuk meminta berkat daripadanya. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merayakan suatu peringatan akan kehadiran-Mu yang begitu indah dan luar biasa, yang memberikan pengharapan bagi kami, bagi seluruh dunia ini, yang memanggil kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, dalam momentum ini kami mau memandang ke depan dan percaya ada janji Tuhan yang menyertai panggilan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam semua keadaan yang saat ini memang membingungkan, memang membuat kesulitan-kesulitan, tapi kami mau percaya dan mau berpengharapan kepadamu. Karena itu kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami, dan kami rindu Engkau memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudara si Tuhan, mari sama-sama akan arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah Tritunggal, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati sekalian umatnya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, diberkati sama-sama katakan Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya mahasiswa, sekali lagi kami mau mengucapkan selamat Natal. Izinkan kami yang ada di onsite STB Bandung mengucapkan selamat Natal kepada seluruh Bapak Ibu yayasan yang hadir, kepada seluruh Bapak Ibu dosen, semuanya yang sudah hadir, lalu para staf jangan lupa tetap kerja. Ya kan? Ya. Dan untuk seluruh mahasiswa S1 dan S2, selamat Natal sekali lagi, sampaikan salam untuk keluarga besar. Dan kita mau foto bersama. Bentar ya, berarti mereka boleh buka video dong ya? Iya. Nah, jadi kita mau nyanyi dulu ya? Dwi ingin nyanyi dulu. Jadi nanti setelah nyanyi kita akan buka video. Kalau dari sekarang juga boleh dibuka video. Kita akan nyanyi bersama-sama Feliz Navidad. Dan Dwi akan memberikan hadiah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yeay. Feliz Navidad. Prospero años felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Staff juga dapat hadiah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Dwi juga dapat hadiah. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Feliz Navidad. Sudah semua keluar? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sambil menunggu semua video nyala, kita akan foto bersama. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I
I wanna wish you a Merry Christmas. Biar kelihatan. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oke, Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Pak Victor tetap nyanyi, tetap main karena Pak Victor nggak perlu difoto. Ya, jadi Pak Victor nyanyi. Kita akan mulai page pertama dulu difoto oleh Ibu Dwi dan juga oleh Tulena. Page 1, silakan smile. Sudah? Page 1. Oke, lembar yang kedua. Lembar yang ketiga. Lembar yang keempat. Hah? Oh, belum katanya ya. Lembar keberapa? Lembar kelima sekarang. Lalu tetap freeze ya, lembar ke-6. Belum. Saya dimarahin. Feliz Navidad. Nyanyi, coba nyanyi. Udah? 7, katanya 7 sekarang. Yang lain boleh ikutan nyanyi ya. I wanna wish you a Merry Christmas from the Udah? bottom. Oke, sama-sama sekali katakan I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Johan, selamat hari Natal dong Johan. Ya, Dulena. Ini semua dari kami. Selamat hari Natal. Sampaikan salam untuk seluruh keluarga dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Sekali lagi selamat Natal. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh, maju katanya maju. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Maju kemana Han? I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.